Apa kewajiban kami kepada suami? Menyenangkan hatinya. In nazara ilaiha syarrathu. Kalau kamu memandang kepadanya, tenang jiwa raganya. Buatlah suami itu tenang. Contohnya, suami ibu pulang di luar negeri, nyobalian kain 10 meter. Ibu di rumah nyoba semangat loh dia. Buatlah kain dan udah wali ko baju. Banyak orang tadi barabui membeli kain ko. Iko cuci gudang. Di preso dia kain ko kasar, raginya nak ketujuh dah. Tapi supaya wati suami senang dah, udah pandai mana memilih raginya dah. Nah, do tetangga pakai kain terpoikol. Kan? Lantas awak taruh ke tukang jahit, dibuat baju. Lalu sudah baju tu dibawa warisan, dibawa BKMT, dibawa mengaji mingguan, dibawa mengaji bulanan, dibawa bersiang laman. Anu ngecek suami, kau kadang nanti bini dan balik yang kain kau, nyok pakai taruh kain kau. Dan dalam hati awak engkau dan pakai taruh kelera supaya nak capek cair kain kau. Itu menyenangkan hati suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru Taratak Buluh. Banyak orang di Simpang Tigo. Kok lai taruh kita baiman taguh. Insya Allah masuk sarugo. Jangguitlah putih serupa perak. Tandonya Ustaz Allah tua. Amal salih kita perbanyak. Boleh nanti masuk surga. Jadi tujuan awak hidup di dunia ko masuk surga. Ada ndak nan ingin ke neraka? Buik salah wak kata awak di dunia. Tapi kalau kita ingin masuk surga, kita harus mematuhi aturan Allah yang sangat sesuai dengan kejadian kita. Jadi kalau ada orang mengatakan aturan Allah tidak sesuai dengan zaman, tidak bisa dipakai lagi, harus diamandemen, itu orang tu perlu dimasukkan ke rumah sakit gadui. Kenapa? Yang menciptakan manusia Allah. Buku peraturan yang dibikin Allah yang menurunkan, namanya Alkitab. Untuk Nabi Daud Zabur, untuk Nabi Musa Taurat, untuk Nabi Isa Injil, untuk Nabi Muhammad dan seluruh manusia dinamakan Al-Quran. Apa artinya? Al-Quran artinya yang dibaca. Kalau rajin kita membaca, rajin kita mentadaburi, kita ketahui apa dari maksud ayat-ayat itu diturunkan, maka kita akan legowo mengatur diri dengan peraturan Al-Quran. Kita pelajari lo hadis Nabi, kita pelajari lo adat Minang ko adat pasal di sarak pasal di kitabullah. Minang tu pasal buang jokabau. Kalau orang tak mengerti adat Minang lain, sama jokabau bagalau di tengah padang baranti lah jadi orang Minang. Mudah-mudahan kita sadonyo bersemangat mengatur diri dengan Al-Quran, dengan sunnah dan mempedomani adat kita. Adat kita kok sebenarnya rancak Pak, kalau awak tahu dan diamalkan. Cuma kadang-kadang kini di zaman modern kau nyoplesetkan di orang. Adat basandi sarak basandi kitabullah. Hanya pelesetan. Adat basiarak kita baulah. Di sanalah salahnya manusia. Yang kita hormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Gunung Merah Suli Aye Pekanbaru, yang kita hormati Ketua DPW, Ketua DPC,
Suli Aye sepakat, Pekanbaru dan seluruh Riau umumnya, karena orang Suli Aye ko di masa tanah nyuni, di Melbourne ado, di Sydney, aduh, ikolah gunanya awak kalau kesulitan air. Sebab air itu setelah udara adalah yang kedua, karena tubuh kita ini 75% itu air. Dimuncuang air, diduang air, di mato nan banyak na air. Lebih-lebih induk-induk banyak air mato buayot. Seketik menangis, seketik menangis. Karena kesulitan air ini akannya jalan, mangkonyo tinggalan kampung. Iya kan? Para jemaah yang terhormat, dia berhasil dirantau. Nak buah dahan marunduk, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh. Pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali ayah datang. Pacar dicari, bini dapet. Itulah kemampuan orang sulit air. Bertimpo-timpo nikmat. Kalau ada nak nentan ndak nan serupa itu tu tanda ele mah. Yang kita melihatkan nenek mama, baik yang di kampung maupun yang di rantau, nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adek berbuah katonan bana. Kita doakan nenek mama ko sehat. Lebih-lebih kita doakan yang jadi pewaris Nabi bukan bundokan doang, bukan nenek mama. Siapa pewaris Nabi? Al ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Maka ulama sekarang jenis makhluk langka yang harus dilindungi. Tidak dimasukkan ke penjara dah. Ya, karena apa? Nyoba suluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk baca min kitab tagaknya rintang nyopi tua. Tahu dihalal dengan haram 100 sah dengan bata. Aye janih tapian suci minuman anak negari akan menerangi kalbu orang yang terjauh dari petunjuk. Nabi tidak boleh. Maka yang menggantikan ulama. Apa acaranya serupa ulama ko janta putih Pak Ustaz. Ya kan? Tirulah orang tua Ananda Dr. Fauzan. Selesai anak sekolah dalam sekolah agama di pesantren, ya kan? Kita tidak jauh-jauh mencari pesantren sana. Fauzan ada sekolahnya. Dinyo cukui ko oto narusa onderdilnya na nabi pai seka bengkenya. Oh kok kapai umrah ko PDA terapel. Tidak ada terapel umrah dan PDA ko selain di sikor. PDA itu perjalanan dunia akhirat. Ya kan? Kemudian apa yang dia miliki dipergunakan untuk yang baik. Ya kan? Pado lainnya bu, kalau pado batinnya ambo bisa ke Malaysia juga Australia, tentu Allah. Tapi kan ada dalam hidup ko lain batin, ada kuli, ada isi. Ada sindiran, ada bertumpu tape, ada siang, ada malam. Jadi kalau lahiriahnya, ya kan? Maka Ustadz Fauzan yang punya PDA terapel inilah yang mensponsori, yang memperhitungan jo orang-orang Minang nan tinggal di Australia, jo Malaysia. Nama nangka diturui wirid tu. Artinya darah bapa ninjau, gurun bamintala, sawah bapa matang. Kalau ada rumah kemaliangan bu, pasti ada tukang tunjuk sini. Itu je. Jadi dapat ambo ke Australia, ko kanyo bawa ke Jepang, kanyo bawa ke Turki. Ya kan? Harus ambo beraja bahasa Turki je bahasa Jepang. Ko indah awak salah komunikasi because nyenan. Orang payung buah bu, ketika penjajahan Jepang, masuk Jepang ke dalam pasar. Kecil ibu-ibu ko jalanan masuk tu Jepang. Boleh lawan. Nyo mengalih kelamai.
Hanya suruh orang Jepang kau membali. Jepang kau dia tak tahu bapak-bapak ibu-ibu hanya pacik dah. Nyo tanya lo jawab so Jepang. Lain ngerti orang kumbu ah? Enggak. Korewa na deska aja. Iku ana ni bu galeh kau bahasa Jepangnya korewa. Ake cik ibu kau kalau main ndak nang Korea kau doan kau dah lombu macam. Lain nyambung maksudnya. Enggak. Berang Jepang. Jepang kalau berang mah pendek saja. Bagi roje. Itulah berangnya tu. Ibu kau tak cameh dah galak manis je. Tak bergulur dah kan bersoka aja. Nyo tanpa di Jepang. Kau tak produksi lah mungkinnya tangan ni dia. Jadi kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah kalau ndak ada perubahan, kalau ndak mati ambo, insya Allah bulan Juli kapai umrah, ya kan? Dan plus Turki, ya kan? Kalau ada ibu-ibu ingin barangke jo Ustaz viral lagai, ya kan? Mendaftarlah KPDA terah. Kalau ndak tentu di orang Padekan Baru dimakan tua PDA terapel tu orang lapikun tu. Mendaftarlah ke sana. Kita berangkat bareng kecik orang kini. Kok bajalan banan tuo, rajo bajalan bara ayat, pengulu bakato basi sampiang. Ya kan? Kalau kita duduk je tukang parfum, awak bau parfum. Duduk awak je orang mengalih ikan padang, awak anyi. Duduk aja induk ke tempat nalangang jadi sian di setan. Tu mengkurang pai ke tempat nalangang tu bazinanya jadinya. Iya kan? Hanya di SMA baru. Nolak telanjur mengandung, dinikahan dia ayahnya. 3 bulan lo sudah nikah lah ia anak perusinya, dia nama Siska, siap sebelum kahwin. Jadi jangan duduk jo induk-induk ke tempat nalangang kecuali bini awak. Jadi ketua aku ke duduk jo induk-induk, bini awak bau. Ini akibatnya. Jadi kalau kita berangkat bareng pergi ke tanah suci, insya Allah bapak-bapak dengan niat yang tulus, Allah akan mencarikan jalan, ya kan? Kenapa diusulkan kita pergi umrah? Haji kok kini macet, jalan kan macet jo, bangko macet jalan, lihat tahu ibu, oto kredit, ya kan? Di bawah saya keratu keluarga juga keratu penduduk tu betul 5 juta alat tabau Nissan serupa Ustaz Fauzan tu pulang, ya kan? Betul je motor. Jadi dek mudah mendapatkan oto kau jalan sampai macet. Hanya buka lo orang tasianan salah dulu kau entah menteri agama, entah ulama, entah seluruh awak lupa ingat. Ke apa yang lupa? Bahwa haji itu wajibnya kepada orang yang mampu. Itu Al-Quran, tidak bisa diubah tu. Ya kan? Man istata'a ilaihi sabila, orang yang sanggup ke sana. Tentu sekali yang pertama sanggup itu adalah masalah finansial secara lahir. Ya kan? Jadi kalau awak tak mampu sampai mati anak 200 orang, ya kan? Hanya sedang sekolah, tak bisa menabung untuk haji tu. Tak payah awak, tak berdosa. Karena wajibnya bagi orang mampu. Sekarang dibuka peluang haji kredit. Lah bertumpuk-tumpuk orang kepai kau. Iya kan? Akhirnya macet. Jadi kalau tak pilih pemimpin baru besok nak nindak Gadang Sarawak lah, ya kan? Aku bisa normal balik. Ya kan? Bedanya dapat je ibu orang Gadang Sarawak je Sarawak Gadang.
Kalau Sarawak gadang salah satunya nambah pakai Pak. Lapeh langkah apa? Dua pau amboko kalangannya nan sawalah Pak temui. Tu Sarawak gadang. Nang gadang Sarawak apa? Ambo pernah minta tolong ke anak ambo, mukasihnya deknya saumo jo anak ambo, tapi nyo sarjana S2 di Fakultas Dakwah. Ambo minta tolong kayaknya menggantian baku tebah, ndak ada bahan dah Pak. Itu dengan gadang Sarawak. Kalau sarjana kuliah di Fakultas Dakwah ndak ada nangka di dakwahan dalam khutbah, itu namanya gadang Sarawak. Atau ibu-ibu rancak bulu mata lenti, bibir tipis, rambut panjang, dagu celabah tangan tuang, bibir tipis asam sauleh, pi mensawali samba sedih laki, itu gadang Sarawak itu. Bali samba koyoda aja. Ada lain nama serancak Marilyn Monroe bini pindah pandai memasaknya, suruh saya beli sambal ndak bini ndak enti. Itu gadang Sarawak. Jadi beda gadang Sarawak aja Sarawak gadang. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin para jemaah yang terhormat, kemudian dengan adanya umrah, walaupun tidak sama jo haji, kita sudah sampai ke tempat-tempat yang doa Nabi Ibrahim dulunya dimakbulkan. Ambo mencari pak orang umrah kini buat kecil orang tiap hari ada orang pergi umrah kok. Sama seraminya jo hajinya. Bamang kau itu orang mendaftar haji lebih-lebih serupa mboko mula 72 mendaftar haji menunggu 35 tahun. Kira-kira lagi sampai umur 107 tahun. Tak mungkin. Maka pergilah kita umrah saja. Ya kan? Ada anak awak nama urus iko. Ambo rasa kalau PDA terapel kau ndak ke menipu jamaah. Sebab nyo punya modal gadang bengkelnya saya dua balik. Cukupnya juga senan. Tapi kalau ada orang menawarkan umrah 10 juta, ya kan? Itu penipuan. Tak mungkin itu. Ya kan? Pembeli nasi ampera tu nak sampai 10 juta tu rasinan. Sebab arago piti awak kau paling jatuh. Membawa jemaah orang makan di Sydney tu nama membawa induk-induk. Dia rasa babi ini je mau. Bapak-bapak, ibu-ibu, bangko induk-induk membawa ustaz. Itulah saya izin suami beliau, suaminya Karajo. Makan di restoran Thailand Petani. Itu orang Islam Muslim lama sambanya. Mau tanya ke sopir babi siap saya, barakan tadi itu sampai 1,5 juta pak kalau jupiti awak aja. Sampai 1,5. Kalau tiba dia ambo tu pak, ya kan? Tak tanggung kadangnya piti segitu tu. Ya kan? Atau makan je baru. Cuy itu jatuhnya arago piti awak. Ya kan? Jadi tidak mungkin umrah tu biayanya 10 juta. Ya kan? Tentu saja bapak-bapak, ibu-ibu, bagi kita yang ingin bergabung dengan PDA Terapel ini, kan tuanya siko. Nan menjadi ketuanya, nan menjadi direkturnya anak ibu-ibu orang suli iya Dr. Fauzan kulitnya putih, orangnya ganteng, anaknya lah 8. Siananya tiru tu Gubernur Sumbar Pak Irwan Prayitno tu sawalena. Pak Mayaldin Sarullah 9. Ya kan? Kalau dua saya nak nyolanya di Wendi cik, karam di Betayi cik, mana lah? Ada ambo 5 saya nak lah wajah sofa.
ko membalian pulsa, ko mengiriman baju, ko membawa raun, ko membawa makan. Iya kan? Ada kaki mau kata-kata ya, lah ke rumah sakit wajah. Hanya bayan. Iya kan? Kalau anak dua saya. Nyolanya di vendi je jatuh di petabang je. Mana lah? Jadi anak-anak muda nalah babini tiru Fauzan. Seindah-indahnya anak salapan. Kalau bertanya orang kawak si anak mau anak kau tanya saya lagi lupa dan. Nyo itu kadang-kadang orang beranak banyak pun tak kena nama anak. Alhamdulillah. Jadi tanggal bara insyaallah kami ke berangke tanggal 10 Juli. Jadi itu ndak kamu isi jadwal tu dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki anak kita ini dan selalu dia seia sekata dengan istrinya dan apa yang diusahakannya selalu lancar. Bak pasang masuk muaro, bak pucuk dilancar. Kini kita taruh yang kaji awak. Itu promosi dan sontak aku tu. Kita taruh yang kaji awak tadi. Kaji awak ndak barek-barek. Kaum muslimin memelihara keharmonisan rumah tangga semenjak muda sampai tua, menjadi kakek nenek. Kenapa ingin saya menyampaikan itu bapak-bapak? Nah, menyampaikan politik lah banyak ustaz. Nah, namanya manusia kok pak barabana masalah politik kok diajai. Indah maunya mendangan. Jangan menyogok ya, hanya bagi-bagi piti. Orang pergi kampanye nya japui tu nya sambut je nasi. Atau nya foto rami nya keceknya. Itu bapak. Ada orang lain yang diturui orang hanya nyoba teh ndak boleh. Di Medan, iya kan? Di Batu Sangka, ndak boleh salah satu calon bapak. Itu nyoba gunakan pisau tajam ulu tepacik dinya. Tapi Allah Maha Ta'ala banyak ustaz menyampaikan kaji politik kok. Salah tu buya? Enggak. Islam itu berdiri pertama akidah. Itu kembarannya akidah tauhid. Antara kita dengan Allah itu ada akad perjanjian. Perjanjian apa? Ketika roh akan ditiupkan ke tubuh kita, kita ditanya, alastu bi rabbikum? Fauzan menjawab, Ambo menjawab, Pak Mayor menjawab, Ketua Masjid menjawab, ibu-ibu menjawab. Ajawab awak. Qalu bala syahidna. Jadi kita sudah terikat janji dengan Allah. Dima bisa membuktikannya lah itu kalau jalan itu ustaz tu ayat. Ibu-ibu kena cok melayan, ya kan? Kutiko anak lahir tangke kakinya tak tungkuinya lahir atau tak tilantang tak kapa tangannya atau tak kambang. Tio hari beranak tak tahu. Sebenarnya anak lahir itu tak tungkui. Cuma lah separuh badannya keluarnya balian dek bidan. Ya kan? Jadi manusia ini berpotensi jatuh kalau dia lupa dengan janji yang telah diucapkan kepada Allah. Tak tungkuinya. Mana ringan tairangnya tak tungkui. Rabah kudo saya babayo pak. Mbak pulang ditanduk tu baik ke Maruwa, ada tu membawa baro rabahku kudo antara macet. Apalagi tak tungkui atau tak tilantang kateh roda atau kampeknya. Iya kan? Kemudian tangannya terkepal, kakinya terangkat, nyoman nangis jolong lai itu. Karena lai kata pacik janji kok. Kutiko kita lalai ke dunia lah sampai balik
sampai akan meninggal kembali kepada Allah. Lai kata pacik janji ko itu mangko anak lai itu ya Donald Trump itu je tanginya you Biden ya Suharto itu je tanginya jalan lai. Nah do orang jalan lai itu nangi balian neng kue mah nah do apa saragam tanginya orang barat, orang Arab, orang Suli Ayi. Ristawardi ketika lahir ya janji Allah tapasang perbuan kato lah tabue lai ko janji kadida PI karena manusia kalau dikendalikan setan nyobue acara-acara yang di luar agama katonya titisan biasa lapuk janji biasa mungkin nya sawananya binaso titisan binaso lapuk kalau dipijak coba karam awak kawa janji binaso mungkin berang orang nak menagih janji itu kawa karena tidak tepat waktu ya kan. Malah kalau orang janji berpacar ndak jadi nikah nyolaguan janji itu ya kan, hilang di nam kalam ndak adoda takicuah di nantarang ndak nyodendang orang lagu tu. Ini bahayanya mungkin jan setiap kita begitu lahir tatungkui tangan terkepal ya kan, kemudian setelah itu lah dia pun baru terkambang. Apa kita nan bisa sesudah lahir itu hanya memaki baju lahir do indah ya kan. Nanti proses ini akan diulang oleh Allah ketika kita keluar dibangkit dari kubur setelah trompet kedua berbunyi. Apa kan gagah-gagah kena ada batik sotra, ada koko nan batarawang, tapi keluar di kubur nanti bati lanjang bu. Tu Ustaz, lain tak malu kami produksi tu nya caliak di laki-laki. Indak tak caliak di laki-laki ko rat produksi jenan tu. Lebih-lebih yang banyak dosa. Nyo sibuk ba caronyo malobi Allah ko lai. Dosa ba banyak ndak tercaliak. Kalau ada orang mencaliak orang produksi di hari kiamat gaya lantak lah. Orang yang banyak dosa, matahari dekat dari kepalanya satu jengkal, keringatnya darah. Darah itu ada yang hingga mata kaki, ada naninggo batih, ada naninggo lutui, ada naninggo pao, ada naninggo pinggang. Sesuai jodohnya. Kalau orang tu banyak makan riba, ujung rambutnya kese tabanam nampak leh. Paluhnya darah, tabanam dalam darah tu. Belum di neraka, tapi itu di mahsyar. Ale kata caliak je orang berusi dah body buk koe. Ale kata betunya dimuncuang. Ndak sado tertunduk lesu kepala saya ndak tahan. Ndak tangke. Jadi kita dibangkit di mahsyar itu sama dengan kita lahir. Ya kan? Makanya jangan awak terlalu terikat dengan dunia ini karena dia sementara. Ambo nak menyangko istri ambo tu ke meninggal umur 65 dah bu. Balanjo cukui bagalang ameh ambo balian rumah cak lihat do punya mati je. Jadi tidak ada kaitannya dengan uang, dengan apa saja kematian itu. Kalau ajal telah sampai, ibu-ibu nak datang kini kau kan sehat sadonya kah? Yo, lagi sehat kan? Tapi sudah awak mengaji kau bisa ndak salah satu dari awak aja sampai awak sehat gini wak, tekanan darah normal, kolesterol tak apa-apa, gula darah normal, tapi aja sampai, ya kan? Sudah awak wirid kau, masuk ketua kalam masjid balik. Nyoi dui anmi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang salah seorang warga SAS
yang tadi antusias mendengarkan tausiah Ustaz Ristawardi, tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo, dipancuang talang katurak, diambil ke samang dadiah labihnya ke kayu tundo, malang tak bisa ke ditulak, mujuan tak dapat ke diraih, lah malang bapisah badan jo nyau. Nyopan yang tiba di rumah diantar di anak ke puskesmas, tiba di puskesmas pingsan, di perisode dokter pacah pembuluh darah di kudua, iya kan? Konsultasi dokter Kojo perawatnya, cek perawat, cek. Ini betul. Lah mati. Sekarang jenazah sudah dibujurkan di rumah duka. Nanti sesudah salat zuhur pergi kita bersama-sama melayat ke cik ketua. Tu bertanya-tanya ke kawan, siapa mati, siapa mati, siapa mati. Tu nambah sanda ditunggak menengah kaji tu. Bisa tak? Bisa. Nambah sanda jangan takut. Itu contoh saja. Ini contoh. Itulah dunia. Sekarang kita ketawa, sejam lagi mungkin akan menangis. Sekarang kita sehat, sebentar lagi mungkin sakit. Ya kan? Itulah dunia itu. Maka disebut dunia itu laibun wa lahwun. Perkara harta wa tafakurun, berlomba. Orang membeli NMAX di Bali, dewa Harley di Peson. Ya kan? Itu nama perlombaan. Hah? Kaum muslimin para jemaah itu dunia, perlombaan memperbanyak harta, perlombaan memperbanyak segala macam. Apakah itu dilarang? Tidak. Tapi jangan lupa, ya Allah, harta yang engkau berikan ini, berikanlah berkah kepada saya, ya Allah. Cara memancing berkah itu apa? Bagi rezeki itu kepada orang yang berhak menerima. Kalau tidak, awak namanya sampilik sampilik karya. Banyak istilahnya di Minang tu. Kalau di Waso kiki namanya. Pada tu kiki macam. Lai tahu ibu kiki. Ada basi boleh sepanjang kasih orang lain nyogosoh sampai licin naninya janusa. Kalau orang perokok pak, orang kiki tu nyopicik serokok tu cik. Tak mau mengeluarkan lo takut kita minta dia orang. Nyopicik saja. Dia itu ke kukunya. Kalau nomor 20 mana ada aja. Mana ada sikapnya. Itu ciri-ciri orang kikir. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Jadi memancing berkah, kita harus berbagi rezeki. Kalau berkahlah dicabui pak, samu kita jo ayam batalu dalam padi, pi mati kelaparan. Kena usul kata, itiak berenang dalam air mati kehausan. Kalau awak dapat mode itu berkahlah dicabui. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Jadi kita mulai di rumah tangga kita masing-masing, ba'a caronyo agar kita harmonis, bahagia sampai kakek nenek atau meninggal dan disebut cara tambilang serupa mbokwa. Kalau cara di dalam kita berumah tangga kini kok pisah hidup jan. Lebih-lebih kalau anak masih dalam pendidikan. Susah kalau kita ndak berdua-dua mencari menafkahi anak, mendidik anak. Sebab apa? Yang namanya istri itu asalnya perempuan itu dulu dari tulang rusuk. Iya kan? Tulang rusuk itu sebelah ke mata, sebelah kida. Ketika ibu-ibu basandiang dulu juda ketika nikah, sebelah suhu ibu duduk sebelah kida. Seluruh suami harus memahami itu, bahwa istri itu mitra. Iya kan?
Kalau ndak ada istri lah, awak mudo babini balik. Tapi kalau lagai sepombo kau sabar salah. Bab itu junjung rancak bakacang, kacang rancak bajunjung. Sebenarnya serupa mbok kini kau junjung ndak bakacang maloa sejunjung tu kata ndak ada kacang nak membalik. Rancak junjung tu kan dia ada kacang tu. Bu, bertanya mbok ke ibu, cik, dek ibu orang Suli Air. Suli Air tu kan jauh tu. Iya kan? Di balik Suli Air Gunung Merah tu agak Padang kan? Tu mengko calik-calik jo kampung tu sekali-sekali. Di Panjik Janjang mana namanya? Taruh ke balik tu Padang Gantiang tu. Padang Gantiang je Bukit Putih, di baliknya Suli Air. Walaupun Gantiang jadi putih, tinggalkan juga gak satai. Tu ni kecamatannya 10 kota di atas. Capek jawab. Kemudian ada sabalun Suli Air tu namanya Tanjung Balik. Nyolah sabalah katih juga tu Tanjung Balik tu, tapi kecamatannya 10 kota di bawah. Ada pesantren jalan ke kampung ibu tu. Ana mereka Gontor. Atau kau pulang kampung jangan mengangu je ana namanya. Aduh, pantun Minang menyuruh ke kampung tu ambo kalau itu badare matomo. Bab itu kalangi tabanglah bangau rauknya ke tanah jo rasuk jan lupo jo jariau tunggak takana jo sandinya bamang ko tunggak tagaknya tagok de adosan sandi bamang ko rasuk jo palanca indak lapuk inyo bapaean baa mangko atok ndak runtuh di papah dek kasau jolai. Ya kan? Jadi seberhasil kita di rantau, jangan lupakan kampung awak. Ya, tapi orang Suli Air tidak ada. Sedang di Malaysia ada masjidnya. Ya. Nah, pesan. Kami buat foto senan. Putih merahnya. MSAS. Kamu Suli Air macam ada fotonya dia pemo. Ada masjidnya di Malaysia. Gadang lah tu Mancak. Ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, bagaimana caranya ambo sama anak ambo ketek-ketek di Senawiyah, di pesantren hari akadnya ndak sekolah pai kami maraton dari Bukit Putih. Bukit Putih itu ambo alun tabuek rumah lah doh, masih rumah kontrak apa maraton babali nasi rameh pakai dendeng masih di gawang. Taruh mendaki ke Bukit Gado-Gado tu, taruh ke Batu Malin Kundang. Makan di sana. Sadang makan tuah do orang maraton baduo. Kaki Sarawak trainingnya nyo guluang sampai di lutut, tangannya nan sebelah ke dalam itu basilang tangan suami istri itu pacik mama, tangan dan sebelah keluar menjenjeng sepatu. Anyo galak-galak jo. Lah dakek orang tu dakek ambo tak galak lo ambo mencelik. Kedua kurnya ndak bergigi naik. Ya kan? Katanya kambo assalamualaikum, waalaikumsalam. Walaupun ndak pakai peci, walaupun ndak pakai baju koko, mato gae ambo ndak lupa do. Ko Ustaz Ristawardi. Sabok mengenali Ustaz ko murahnya kerap kali tampil, tapi kalau Ustaz lupa jo jamaah tu biasa kerana banyak. Ambo jo ndak kamu saji menangah Ustaz di pintu rumah saya kerana kaki ambo ndak bisa baselo maraton bisa. Ya kan? Ambo tanya oleh lah barau mu apa lah 98 tahun taluk maraton. Ibu bara ibu 79. Anyo galak-galak berdua tu tangan basilang sekali-sekali adu kudunya. Apakah dia mengulang cinta yang tertunda? Atau dia sedang kasmaran? Tidak, dia sudah dirahmati oleh Allah. Ukuran kita nikah itu pertama kan
sakinah lah beranak lah cucu mawat lah gaek-gaek rahmah. Ada nang ditiru selain orang gaek tu. Orang gaek tu kan manusia biasa tu Ustaz. Iyo. Aku dapat cuy tua andaknya. Sampai jadi kakek nenek bahagia. Indak sayang ledo tapi ibu. Ambo ibu ke ibu bu. Sebab orang perusi ku lah gaek acok bungkuk bu. Bab itu kalsiumnya habis di susu di anak. Apa mengaduannya lo siang malam. Ya. Itu kamu sih. Jadi banyak orang padusiko lah gaek singkeknya balik tulangnya tu bengkok lain tak ada pak tu. Jangan pak hari-hari asalnya. Itulah orang padusi. Tu parasayannya. Tapi nyo mau tuangan kawak pak. Mau tuangan pak nyo pelupo. Di kalau ada bini apa palupo, anak apa wali luponya mali, jam bangi kenyo. Idui aja ndawa ndak kayu sepeda apa ira, kau lupo kalau dah mali. Bah itu, dek padusi ko palupo awak beruntung apa? Bang kau itu kecil Ustaz. Anak ambo nam pertama lahir bulan Juni tahun 79. Telah kenal dakeknya jo Doktor Pozan ko. Karena kalau pai keluar daerah, inyo dibawa cik. Ya kan? Naik pesawat pengawan orang gaek kok. Bang ko dibawa nyo bini ndak ada ka mengawani lah. Tunggu ndak ambo mencalon jadi presiden kan ndak ambo dah. Bini ndak ada. Kaki lah tengkak lo jalan. Awak lah pencibi lo. Ini. Anak nomor 1 lahir tahun 79 bulan Februari padusi. Itu nama urus wirid ambo ko kini. Ya kan? Jadi tuonya nan gadang tu dari nan nomor 2 itu 1 tahun 6 bulannya. Tak sampai 2 tahun. Sama jo anak nangai. Sebentar lah bara dia itu kebalo itu lo kadarullah. Ya kan? Anak nomor 2 tu sonsang. Kapalonya lahir kudian coba yang deh bu, tersangkui ndak liye, tersangkui nak lahir dahulu kaki. Kecik orang rumah ambo terangah si keluar pak, ambo dibalik kacau tu, bu suruh udah ambo tu ke dalam bu sakit mana, kok meninggal ambo kok ambulan lahir di telepon dek bidan tapi kecelakaan di jalan, mangko ditanggulangi saja dek bidan di ruang tu. Iya kan? Kalau tonggak panjang tak kerabah di angin. Iya kan? Ternyata memang tonggak panjang. Lahir jo anak ko dengan selamat. Bila 20 minit di luar lu menangis deh. Mukonya ko cota ruang babaka. Bab itu tak sapi. Hanya tapuk-tapuk aja di bidan tu. Atunya jenjang kakinya kata. Menangis kata. Ba sakitnya kecik mbok ndek abarah sakitnya dodak. Ya kan? Balah kambo membayangkan sakit tu ambo ndak mencuba melayan tu. Ya kan? 2 tahun sudah tu anak lah balik lah lupa sakit tadi. Ini dan bapak. Kalau ndak palupo lah bini awak ko pak, ndak sampai 8 anak lah. Ya kan? Dek inyo palu. Kalau ndak palupo nyo jam nakik yo dah kena lain sakit beranak ko macam. Pinyo dek lupo lah itu saja. Nah, jadi kalau bini apa pelupo jangan marabu kenyo. Karena anak lainnya. Sebab kalau kita mau mengingat-ingat, ya kan, semuanya ada hikmah. Dapat bini rancak alhamdulillah, kama dibawa beralik taman nuang orang. Dia rancak bini orang. Dapat bini buruk alhamdulillah, ditinggal 10 tahun tak ada orang kau ngadu. Payah 10 tahun. Tak ketujuh dia orang.
Jadi kuncinya yang kedua, kaji hikmah dari kelemahan masing-masing. Ya kan? Di sanalah titik temu saling mencukupi. Kelemahan istri disempurnakan oleh suami, kelemahan suami disempurnakan oleh istri. Itulah yang disebut dek pantun orang suli air, si muncak mati terambau, kaladang membawa ladiang, lukolah pau kaduanya, suami istri di Minangkabau, ambil umpamu awojo tabiang, sanda menyanda kaduanya. Awo ba mengkondak runtuh Ustaz, tabiang ado. Tabiang ba mengkondak taban. Awo ado. Ya kan? Jadi kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak itu, bayangkan bahwa kita ini punya kelemahan masing-masing. Itu yang akan kita sempurnakan dengan sifat sabar dan tabah. Yang kedua, ketahui hak dan ada polisi ku minta piti sana pandai. Kewajibannya ndak nyawai. Ini kan sanjo-sanjo capek lah lo laki muda tu. Ini ibu-ibu dah. Tunggulah nyoba bini je lah. Kok kalau lo tu ditanyaan lah boleh hamba lalok dah je. Lah itu dah ngah deh bu tu. Dia hamba orang nak menanyaan itu tu nanti ada lah. Kalau kamu masak ibu tanyaan lo. Istri Fir'aun, ibu Asyah kan kapi lakinya tu. Nyo kecil lo dirinya tu Tuhan baca lah di buku surah An-Nazi'at di rumah. Kecil Fir'aun ko wa ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang tinggi. Tapi bagaimana istrinya melayaninya setiap hari? Dia penuhi layanannya menurut ajaran agama. Tu mengko ibu Aisyah tu dibuaikan oleh Allah rumah dalam surga. Kalau kamu masaknya pagi ibu, dafir. Nang kelama samba dafir. Ibu lecet tu ke suami. Makan selana nado tu banyak nak perintah. Barana udah magi pitinya. Ibu saiknya je pungguang ladiang. Iya kan? Je pungguang ladiang di saik, nak tanggung sakitnya tu. Dafir tadi itu bukan Firdaus, Firaun. Kejam lakinya tu mabuk. Tapi selaku seorang istri, dia perlihatkan dia istri yang cara-cara baik dan punya adab yang baik kepada suaminya. Tapi apa bantuan Allah kepada ibu Asyah ini? Apakah sekadar rumah dalam surga? Tidak untukkan kapi, ya kan? Jadi setiap dia setiap dia berhajat mempergauli istrinya ini, saat itu dia dilemahkan oleh Allah. Jadi tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami kalau ingin bergaul dengan ibu Aisyah, ya kan? Tapi kalau selir-selirnya hanya bisa. Kenapa Allah tidak mengizinkan ibu Aisyah ini dijima oleh laki-laki kafir? Kalau sekarang kita diingatkan oleh Allah lagi dengan Al-Quran, ya. Jangan engkau nikahi wanita musyrik hingga dia beriman walaupun dia menarik hatimu. Begitu juga perempuan, jangan engkau bersuami musyrik sehingga dia beriman. Ada orang kini biasa siapa? Nikah lain agama. Lebih-lebih kalau awak laki-laki pak, babini apa indah je orang Islam, laki-laki itu berat tanggung jawabnya. Allah mengingatkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Laki-laki kalau dia Islam tidak boleh membiarkan anaknya beragama Kristen, karena tanggung jawabnya menyelamatkan keluarga.
Sebagian suku di negara awak kau pak, bapa dia anak tu, kok ke Hindu seorang, kok ke Islam seorang, kok ke Kristen seorang. Itu balik pertanyaan Allah nanti ke suami nama dia itu. Ya kan? Anak Nabi Nuh ndak boleh beragama saja. Keciknya ke karam dia itu, ya Allah kecik Nabi Nuh, anakku itu keluarga aku ya Allah. Nuh sekarang tidak keluargamu lagi karena dia tidak seakidah denganmu. Jadi sampai ke anak kita masing-masing bu, sabok kini bisa saja anak awak tu ndak tahu lebih-lebihnya kuliah ke luar negeri. Ya kan, batamunya sinan nyo padusi, agamonya lah lain, nyo pindah masuk Islam ndak amu. Kalau dinikahi wanita musyrik maka pernikahan batal. Pernikahan batal inyo bazi lain tega awak sebagai orang tua anak kau bazina sampai mati. Kadang-kadang jangan nikah pak, alun nikah so minta izin calon pacarnya kau kawa awal peze anak. Ada orang pacur lajur di Kuantan, awak tinggal di sini di Muaro Lembu. Kecik pacar anak kau pak, kami mencari orang pacu jalur sontai jalan kalian bertunangan baru alun nikah ndak halal pai sawantanya pak 10 minit juga 2 kali lapeh kapal tu lah kami pulang lah jangan ayah ndak izin aja kira calon minantu kau pacar anak wak kau gigih biko dia melihat apa mi ayam bawalah iku orang tua nalamai menangami ayam disuruh saya nak ke bawah padanya balun ni Nabi Musa bu lah nikahnya jo anak Nabi Su'id ya kan tak karena dia nikahnya kok darurat ndak dihadiri orang tua bab itu karena dia buron Fir'aun Allah tanamnya 12 tahun di Madian do pak keciknya ke Nabi Su'id yo ambo perkenalkan istri ambo ko ke Hindu ambo ke Mesir bapa Allah kaman yo lah tahun-tahun apa kok lah lupa Fir'aun kok lah lupa ayah hangke ambo tu jadi Fir'aun tu ayah hangke Nabi Musa jadi dakwah Nabi Musa tu barik pak sajak bayi awaknya pelihara ya kan awak disuruh mendakwahinya supaya masuk Islam sama je menantang matahari menapi matau padang. Makanya Nabi Musa setiap akan menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dia berdoa dulu. Doanya dia badikan dalam Al-Quran. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu dalam ni doa itu doa Nabi Musa akan menghadapi Fir'aun. Ya, kalau ibu lihat istri yang bawa perkenalannya mak, bawalah nak, kamu kan sudah punya SIM, sure izin menikah bawalah. Cuma Nabi Musa berputar-putar je di rumah tu, ya kan? Bang kau tak payah juga dah cik bini. Bang kau putar-putar Nabi Musa di rumah tu, lihat tahu apa? Piti tak ada. Awak dulu jadi pekerja di kebun gubalo kambing, ndaknya gaji dek Nabi Su'ib kau dah makan saya 2 kali seharinya. Atau ndak ada pitih Nabi Su'ib soalnya mau uji pak, tabah dak calon menantu. Kira tabahnya ndak minta mundur dirinya dah pak, walaupun ndak gaji. Amaliyahnya berputar di rumah tu lalu nyopai Nabi Su'ib masuk ke dalam kamar. Nyo ambil karuang iya kan, bakabek karuang tu dia teh, kabek data tu serupa kacang dalam karuang. Kalau kacang panuhnya tu dikajikan satantang je tapi karuang tu ndak bakabek. Kau ya, iko gaji yang salamuang karajo siku. Indah ayah ambil gaji yang ayah tabuangan. Dapat piti sekaruang gadang dek Nabi Musa. Tu masuk lo Nabi Su'ib ke dalam bilik nyoba lo setengah karuang le. Ko bonus kerajinan je.
Lihat do mintu orang sulit ayan yang situ. Awak kepai berjalan nyo dia dia minantu kopit dia mintu kopit tengah dua karuang. Lihat do. Nah. Malah kebanyakan orang awak ko kalau lai kayo minantu sultan pelindih je. Kalau lawan saya setan ni pilih. Nyusi. Ya kan? Nyuasut anaknya. Jangan ditiru awak itu. Kebahagiaan rumah tangga itu sampai kita kakek nenek, maka anak cucu kita akan kagum dengan kita. Kita dijadikannya contoh. Lebih-lebih lah sagai ambo bapak cara awak suami istri. Iko maja minantu buruk laku. Ya kan? Ayah awak ko nyodoan awak bahagia tapi nyo cara jo amak aja. Ya kan? Jadi tahan saya lah sakit padih. Sebab isteri kalau lagai nyo nyinyi bercelalek di bibi munculnya bergaleperan saya. Cie dia awak dinyo soalek. Sabar saya pak itu saya. Beko kok gak tersinggung awak je muncul isteri ko dukung saya cucu kelaman. Bawa kelapa balian ko kue atau ngecek-ngecek lunak-lunak saya je cucu ko kalau ndak ada lah awak lajak sehari nenek anggo lenting. Jadi penuhi hak dan kewajiban. Yang ketiga apa? Jangan bertindak gegabah memutuskan sesuatu. Awak mangko bisa menikah pak, itu dek dijodohkan Allah. Yo benar. Kalau ndak Allah menjodohkan ndak jadi nikah. Jadi jangan ada di antara kita ini kalau ibu-ibu tersinggung je suami dia menyasa dan kawin yoda. Kok tahu dan sipe udah jiko wah. Ndak amuh dan yoda dulu. Itu yang kita upat Allah. Awak nikah tu mangko bisa dek dijodohkan Allah. Batamu rueh je buku sauku batuang kajan. Ambo isteri ambo tu ba indak ada orang ambo caliak dah. Sebabnya ambo lah tahu sajaknya ketek. Ada yang mati rasanya yang lain tu kecil ayam dan cari aja orang babini je. Iro tu hanya namanya Rukmini, panggilan di kampung Iro. Iro tu dia kalau dia cari bantuan no lain sepadan jo ang je. Ndak kemalu yang sampai membawa baralek tu je. Atu kecil ayam mo. Kam carinya indak adalah tahu macam. Berpiciang juga galak ya iyo je. Isteri mo tu galak tu. Kalau suaranya tak keluar terus pergi dadonya kau beroyak. Kalau nyo minum aja putih gua nampak main lia si gua. Ya Allah ya Tuhan. Tu nala meninggal nambo tu ke balik. Ndak dapat serempang padi batuang dibalah keparaku, ndak dapat berkandak hati kandak Allah. Nan balaku si tumbuk je batu sangka pitalah je bunga tanjuang inai lagi ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku dua bawa ke tinggal dibaca saya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di doa ni nyo Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa anha. Aku cara mati itu salah. Bu, lah ibu si maang kaji den. Lah itu. Jami ko tiba di rumah ibu lalu po saya ibu lado suami itu je lado kutu. Ya kan? Angui-anguinya tu berandamnya gabak. Kemudian apa tanggung jawab kita? Anta ta'amaha idza ta'imta. Magih makan istri awak tu jo anak. Sesuai je kemampuan awak. Ya kan? Ibu-ibu begitu pula kan ibu tahu berapa gaji suami kita. Kalau dia golongan 2, golongan 3. Kalau dia pegawai, harus kita tahu itu bara kemampuannya. Kalau kadang pasak dari tiang tinggi singuluan dari baban tu utang dan ketumbuh. Ya kan? Utang dan ketumbuh. Utang membebani diri kita, menyusahkan kita malam siang mato ndak mau lalu malam kalau banyak utang. Ini jadi ukur kemampuan suami awak jangan banyak kandak.
Sudah tu lah. Wa taksuha izak tasaita, menyediakan tempat tinggal tu bansuan apa? Ambo dulu pak dek gaji ketek kerajo tu pak ndak bisa ambo membeli tanah buat rumah seorang. Tapi ada caranya bagi Allah. Apa? Maka bekerja samalah PT Semen Padang dengan Bank BTN. Ya kan? Maka Bank BTN tidak menagih kepada yang bersangkutan. Gajinya nyo potong dek Semen Padang, langsung nyo store ke Bank BTN. Itu kami milik rumah lo. Cocok lo rumah tu namanya kredit BTN atau bangunan tidak normal namanya di kami. Karena rumah tu ketek. Ya kan? Tapi karena wak sayo sakato tarui pak, lawanya anak lah kuliah tanpa bautang bisa membuat rumah di kampung. Kenapa? Karena wak sayo sakato tarui. Jadi kalau salisia betukar sarwang, saya yang betukar jalan awak rasaki jauh. Ni sayo sakato salah. Kok sakit seketek urui saya. Tiru istri Nabi Ibrahim. Siapa istri Nabi Ibrahim dan tua ke? Siapa? Ibu Sarah. Ketika Nabi Ibrahim kolah gae, alun dapat jo keturunan tamanuang-manuangnya. Pai Siti Sarah nyurui dulu. Nyurui dulu pungguang Nabi Ibrahim tu. Daim. Bang kota manuang na daim di ma gajah menjuwarang mengkokaru haya di muharoj. Di ibu-ibu kalau teman-teman suami dak kei tanyonyo apa problemnya, kok pai januda lulu seorang dah kita bagi dua nantakana di udah artinya sanang tu ya kan. Sabak laki-laki kok suko dibujuk de istrinya, jangan mau upek-upek kayaknya ya kan. Atiru istri Nabi Ibrahim, tiru istri Fir'aun. Nan kadijauhan istri Nabi Nuh jangan ditiru. Istri Nabi Lut. Istri Nabi Nuh tu bu, kalau lah sudah pada awal Nabi Nuh, artinya datang ke orang. Siapa kemari tadi? Rasulullah. Siapa Rasulullah tu? Nuh. Sadang ambo kalai tahu kalian ambo je. Lai ibu kan istrinya yo. Urang ba istri ba ajo suami salapia sakatiduran sabanta sakalaundu. Ambo sajonan sakasu jo sinuh do ndak percaya ambo nyo. Nyo tali satunya lah putih je teman. Jam cayo lo nyo le. Coba bayangkan. Jangan ibu tiru itu. Kita sebagai istri harus memotivasi suami. Kalau ada ibu basuami jadi ustaz tu nyo acok undang marah ngaji, acok pai jam pencemburu. Kalau apa ba istri orang keraja bang nyo mencari nasabah, apa jam pencemburu. Orang mencari nasabah tu nyo harus panggala, ndak boleh bentuk harimau damam. Itu. Jadi semuanya harus diperhitungkan. Ya. Kaum muslimin, bapak-bapak, kewajiban kami sebagai istri ya Ustaz. Ibu-ibu lah. Iya kan? Indah ada ibu disuruh ada Allah membantu jo materi do bu. Walaupun ibu karajo. Nafkah rumah tangga tu namanya dewan suami. Tapi kalau ibu amu membantu ndak cukup tu boleh saja. Sedang orang lain disuruh awak apalagi suami, tapi kewajiban tidak. Apa kewajiban kami kepada suami? Menyenangkan hatinya. In nazara ilaiha syarrathu. Kalau kamu memandang kepadanya, tenang jiwa raganya. Buatlah suami itu tenang. Contohnya suami ibu pulang di luar negeri, nyobalian kain 10 meter, tiba di rumah nyoba semangat lo dia
buatlah kain dan udah wali ko baju. Banyak orang tadi barabui membeli kain ko je. Iko cuci gudang je. Di preso dia kain ko kasar raginya nak ketuju dah wak. Tapi supaya wati suami sana dah udah pandai mana memilih raginya dah. Nah, do tetangga pakai kain serupoi ko dah. Kan? Lantas awak taruh ke tukang jahit dibuat baju. Lalu sudah baju tu dibawa warisan, dibawa BKMT, dibawa mengaji mingguan, dibawa mengaji bulanan, dibawa bersiang laman. Anak kecil suami kau kadang nanti bini dan balik yang kain kau nyok pakai taruh kain kau. Dan dalam hati awak kau dan pakai taruh kelera supaya nak capek cair kain kau. Itu menyenangkan hati suami. Sudah itu apa lagi? Pergi ke pengajian ini harus seizin. Ibu-ibu boleh minta izin ke suami tadi. Nah, itu nombor 2-nya. Jangan pahit-pahit saya sebenarnya perempuan ini kalau menurut Islam tidak boleh keluar sendiri tanpa izin suami. Sebab padusi ko nantak aurat tangannya dari pergelangan tangan punggung jo tapak tangan tu wajah je asadonya aurat. Makanya ibu kalau kemerancaan badan jangan untuk pergi ke pasar menunggu suami pulang ke rajo. Itu badan awak nak di perancak dia gia ketiak Rexona tangan jo kaki dia gia handbody, kemudian awak bawadak lah sudah mandi 15 minit nyo ketibo awak lah siap dijanjang saja baru lah itu arun ne bini dan iko nyo pulang gigi balado ya kan badan basah dipaluh baun musang takajui ya kan pantas saja cintanya berpindah ke orang lain yang dia cari tidak bertemu di rumahnya. Iya kan? Apa-apa itu pula jangan mudah pakai hati kepada si lain. Sebab itu kalau kena hati aja perusi lain di jalan capek pulang. Apa bandiangan dan ada di perusi itu pasti ada di dunia. Tapi kalau tidak ada. Nanado di perusi dan nampak awak di luar tu ada lo bini awak. Preso lah kena cewek. Itu sekarang yang tidak banyak dijaga orang. Sehingga kalau di wanita ada namanya pelakor. Ya kan? Kalau wanita membuat iko koino wana karajo. Jadi kita dalami lagi di sini apa tujuan menikah? Membina rumah tangga bahagia berdasarkan hukum Allah kekal selama hayat dikandung badan. Kalau lai sama masuk surga nanti itu je suami ibu. Ya kan? Tapi kalau masuk neraka suami ibu terpaksanya cari laki-laki lain dari Allah. Nan taat di surga tu. Betul je kami laki-laki kok. Tapi ambo saja kini ambo minta ke Allah tadi lah ambo sampai kan. Bini ambo nalamati ko jo lah ya Allah bini ambo nanti. Sebabnya muda balik nanti di surga tu balik rancaknya masuk gadis. Ya kan? Di surga tak ada orang gaib dah bu. Sehingga ada orang gaib di zaman Nabi. Ya kan? Tak ada orang gaib di surga kecil Nabi menangisnya. Bang nangis mak ambo lah gaib ah. Tu tak ada di surga dah bah. Jangan menangis mak amak nala gaib ko balik nanti di surga tu mudo wajah mak 19 tahun kuli amak putih serupa Siti Hawa tinggi sampai 45 meter je. Jadi ibu-ibu nan hitam kaliang nan pendek sabar salah. Nanti di surga tinggi semampai setinggi Siti Hawa kulit putih. Kita na laki-laki ke pak wajah 25 tahun kulit putih setinggi Nabi Adam 60 hektar. Jadi nak singkit-singkit serupa ustaz gua sama azab. Nanti azab masuk surga. Ibu boleh tahu nya kau ustaz kau. Lain. Pilihnya mencalek ini.
taganang aye di Singkara aliran batang ombilin kok layado nan dia awak manga ke dipilih orang lain. Alah tuan. Ambo dek lagai pelupo kironyo paragon dulu ambo kemari ambo bapoto juga ya kiroyo ada ambo nak terkena salah tunggu nak mau ambo babini ledek la pelupo wah biko lupo magi belanjo konyo lado ambo di bini baru. Ibu bapak kaum muslimin yang terhormat, sudah tu apa lagi kewajiban perempuan? Mendahulukan dua panggilan. Kalau bertemu dua panggilan, orang tua memanggil, suami memanggil. Mak, ya maaf ambo ya mak, ambo panuhi panggilan suami ambo dulu, baiklah selesai ambo ke mak. Jadi orang yang bersuami, kalau ada dua panggilan dari orang tuanya satu, dari suaminya satu, yang akan diturut dulu panggilan suami. Cuy itu menghormati suami. Kalau semua aturan-aturan ini berjalan dengan semestinya menurut aturan Allah, maka rumah tangga kita tidak akan sengsara sampai kita meninggal. Kita jadi panutan oleh anak dan menantu kita. Kita jadi contoh bagi cucu-cucu kita. Orang nan berhasil di rumah tangga tu pulola, insya Allah nan berhasil di luar, ya kan, memenet beban yang lebih berat dari beban rumah tangga. Di kalau ada apa mencali, tentu caleg di Pekanbaru tu apa nan tahu apa nan dakek siko. Kalau pecakak ini caleg tu jangan apa pilih deh. Tu kesansaro dia nyon negari dia. Jo bini saya pecakak siang malam. Ya kan? Sudah tu alai kerana awak akan memilih besok, pilihlah pemimpin, calon pemimpin ko nan punya IT. Apa itu IT? I itu I bahasa awak yang punya iman. Untuk khusus bagi orang Islam. Sudah tu orang nan punya takwa. Jadi kalau caleg kau nak semayang jangan dipilih. IT. Sudah tu jangan dipilih pemimpin besok kau tanggal 4 balik Februari nan tak punya staff. Pemimpin kan ada staffnya mau Ustaz. Kalau pegawai negeri yo astaf mukasuknya tua estu sidik benar. T itu tabligh, berani menyampaikan nan bana, iya kan, beraninya kok ndak bana, beraninya menyampaikan atau tabligh namanya. Itulah sifat Rasulullah. Sesudah itu A amanah, sesudah itu F fatanah. Jadi cerdas itu nomor 4. Kalau dulu banyak orang tertipu. Apa kata orang? Orang sukses itu berotak cerdas. Yang kedua, sekolahnya di sekolah favorit. Yang ketiga, orang tuanya kaya. Banyak orang tua mengirim biaya untuk anaknya sekolah ke luar negeri. Kiranya anaknya jadi agen narkoba. Orang barat sudah kembali ke konsep Rasulullah ini. Setelah diadakannya penelitian, orang sukses yang pertama adalah orang siddiq. Orang siddiq itu kan dipercaya orang kemapai pak. Kata orang awak sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya. Itu mengkau perlu siddiq, ya kan? Sudah tu kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak, baru tabligh, baru amanah. Jadi cerdas nan kampe fatanah. Orang asal siddiq dan amanah, dia akan sukses. Calik-calik lah bu, pak, ya kan? Kalau kita besok memilih pemimpin, Allah nampak di bu orang nanggak tinggi itu imannya, nan agak tinggi takwanya. Kita ndak kemanyamun jo Nabi dah.
dicaliak calon naniko, dicaliak naniko cek lai. Allah nampak di ibu jo apa warga sas nama nagak tinggi man jo takwanya. Allah nampak. Allah. Kalau Allah alhamdulillah. Kalau indah je nampak lah ada turandah nanti ni mah. Ini bapak. Apa membaca tahiyatul lebih tu yo. Lain. Ada saja Ghazul Kifliasan mengecek. Alam itu lu tahiyatul. Agamanya pelesetan. Biarlah nanya ajarnya dari Allah. Ya kan? Kemudian ini adalah lambang tauhid, tidak ada kaitannya jo Muhaimin jo Anies kadang. Itu nomor 1 namanya. Ikut tahu asyhadu an la ilaha illallah. Kalau itu asyhadu an la ilaha illallah, itu mempersekutukan Tuhan. Orang sadonya camehnya Pak. Bedanya dapat debat presiden 1, 2 je nang ketiga. Kena ambo nak mencaliak dan aslinya terdapat karena ambo pergi mengaji. Ana nanya caliak ulangannya di YouTube. Bedanya dapat debat nanti 3 kali. Memang buat saja. Debat 1, 2 tu dibuka je doa. Dek doa aku membaca amin, ada tukar kini je dengan ciptaan. Ini Pak. Acu itu. Padahal tidak ada kaitannya itu. Doa itu harus di ujungnya amin, amin, amin. Tidak ada kaitannya je pemilu tu. Nah, anak kedua, apa nang sekolah di pesantren, kalau ada alif tidak pakai panjang, kemudian minnya tidak pakai ya, apa bacanya? Amin. Kalau alifnya panjang, minnya tidak pakai ya, itu apa tu? Itu dan amanah dipercaya. Kalau alifnya ada tanda panjangnya itu, minnya pakai ya mati, itu perkenankanlah ya Allah. Balai lain artinya tu Pak. Adik kawan bersama saya, dek takut kekalah. Ini Bapak. Jangan dulu awak babalik sabalun pai. Jangan dahulu menyonggeng sabalun Sarawak dibokap. Ya kan? Menyonggeng itu setelah Sarawak dibokap, pindah tapancaci itu di Sarawak. Ya kan? Nah, begitu urutan-urutannya. Jadi mudah-mudahan terpilih besok ini pemimpin yang menurut Allah yang paling aman. Sebab awak tak tahu batinnya berapa. Terbaik menurut Allah. Kalau niat awak masing-masing telah tahu Allah. Tapi mana yang terbaik menurut Allah? Kalau indah nanti awak tapi lihat, tetap awak menerima kerana itu kadarullah. Ya kan? Kita doa saja supaya berbuat yang benar. Itu Ustaz Samad nama ajan. Ustaz Samad tu doktor, profesor. Ya kan? Ini nama ajan. Kalau ada pemimpin nantak batu, tidak boleh didoaan buruk dah Pak. Ya Allah, tiupkanlah angin lembut ke dalam hati pemimpin yang tersesat ini ya Allah, agar dia kembali ke jalan yang baik. Angin lembut. Bila cok kita macam angin lembut tu tidak je berubah je nya. Datanglah angin puntiang meliwang lah ya. Itulah ceramah kita, keberhasilan di luar dengan beban yang lebih berat, mulai dengan berhasil memimpin rumah tangga. Saya doakan ibu-ibu suami istri, pergaulannya jo suami, pergaulan apa jo istri, bak punco laki kaulu, lilin ambalau para keknya, katangga rasa tak mungkin, antah kok garak dari Allah, lah mati saja berpisah. Berhenti sebentar di alam barzah dan alam mahsyar, nanti dipertemukan bapak dan ibu lagi oleh Allah di dalam surga. Itu doamu ke jamaah berdoa. Mudah-mudahan bapak-bapak berkenan lo mendoakan ambo. Ya Allah, pertemuan Ustaz Kojo ini nyawa lihat nanti di surga.
Amin. Kita doakan negari awak ko aman serupa kini ko tarui baik sebelum pemilu maupun sesudah pemilu. Kalau negari kacau awak bau sawo ndak aman. Mudah-mudahan Allah memelihara negeri kita dan menjadikan kita makhluk yang sabar menghadapi situasi yang rumit apapun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.